Boleh nggak saya nanya? Kamu dari tadi nanya terus, kok takut ya? Saya tanya. Kelimu itu dulu bereskan Saya dulu. bertanya. Saya bertanya. Kelimu itu bereskan dulu, bereskan dulu kelimu. Itu apa? Apa kelimu? Bahwasanya ada kitab yang mengatakan bahwa akan datang Nabi bernama Muhammad. Ya itu Al-Quran itu Taurat Injil telah Mana? menyampaikan ya. Di Injil pun ya ada disampaikan tentang. Iya, mana? Di Injil ada mana? kuatnya. Ya kalau cuma ada saja di dalam Quran ada nih Iya. datangnya Nabi terakhir itu Edis gimana? Saya tahu. Nggak ada datamu. Kau ketik aja di Google. Ya udah mana datangnya dalam Quran, mana datangnya dalam Injil bahwa akan datang Nabi bernama Muhammad. Ya itulah kebenaran. Itu ngebuat itu. Itu namanya cocokmologi. Lalu siapa coba kebenaran kamu gitu? Oh, Memangnya Muhammad roh, memangnya Muhammad Iya, roh. dia itu roh yang suci yang datang ke dunia menyampaikan firman Tuhan. Ya apa Muhammad roh yang suci aduh. Iya, dia manusia yang suci. Inilah akibat mengikuti kesesatan yang dikeluarkan oleh yang Zakir sesat. Naik. Kaulah yang sesat ini. Kamu sudah nonton video ini, artinya saya sudah mengingatkan di thumbnail teman-teman. Jangan klik ataupun nonton video ini, nanti kamu makin stres. Nah, bagaimana ini suatu diskusi yang terjadi di Room Edis TV pada saat menaikkan Putri Sulawesi. Itu nama akunnya teman-teman. Awalnya perbincangan perdebatan ini memang seru teman-teman, karena membawakan narasi yang bisa kita ambil pelajaran pentingnya. Tetapi dari tengah dan menuju akhir sudah ranah emosi ataupun terlihat saling adu argumen dan membenarkan masing-masing argumennya. Tetapi menjadi pembelajaran penting teman-teman, apapun yang disampaikan kedua narasumber ini, kitalah yang mencari tahu kebenaran itu, mencari tahu sesuai nggak yang tertulis di tempat kita, apa yang disampaikan mereka. Untuk itu coba dengarkan video ini. Putri Sulawesi. Iya. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi. Baik. Anda Muslim ya? Ya, saya Muslim. Silakan Ibu, apa yang mau Anda bahas Ibu? Temamu apa? Apa yang kira-kira menurut Anda menjadi isu yang perlu Anda tanggapi? Karena saya sudah membahas ratusan bahkan ribuan isu. Salah satunya adalah dusta yang diajarkan oleh ustadz-ustadznya umat Islam terhadap umat Islam. Salah satunya Seperti adalah apa itu kebohongannya? contohnya adalah yang dikatakan oleh Abdul Somad. Begitu. Apa itu katanya? Misalnya begini. Abdul Somad berkata bahwa di dalam Taurat dikatakan bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di dalam kitab Taurat. Katanya di dalam Ulangan 18 pasal 18 bahwa Musa menubuatkan akan datangnya nabi namanya Muhammad. Nah, itu salah satu kebohongannya. Anda menganggap itu satu kebohongan? Bukan menganggap kebohongan, tetapi memang itu sebuah kebohongan. Karena apa? Karena di dalam Taurat Alasanmu mengatakan satu kebohongan itu apa? baik, karena kata orang Islam nih, tanda kenabian itu adalah sebuah tompel di bahu. Tidak ada dalam kitab Taurat tanda kenabian sebuah tompel. Di mana itu tertulis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Ini bukan hanya Ustadz Abdul Somad saja, banyak ustadz-ustadz. Nih, Saya nggak tunjuk pernah ya. dengar. Oke, Nggak pernah ya. dengar saya. Makanya Ibu masih Islam. Bentar, saya tunjukkan. Perhatikan ya, dengarkan ini ya. Semoga Anda bisa mendengar suara saya, perhatikan. Suara Muhammad. Perhatikan Nabi SAW ini Kedengaran suaranya? semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa Tanda kenabian? teman-teman sekalian? Sebuah Sebentar, biar kita selesaikan dulu. Ini videonya nggak lama kok, paling 1 menit. Coba didengarkan dulu ya. Baik. disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka baginda berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Nah, jadi menurut Terus apa yang ingin kamu framing dari itu? Apa yang ingin kamu framing? baik, begini, kenapa umat Muslim dalam hal ini diwakili oleh para ustadz berdusta bahwa tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil itu berupa tompel? Sejak kapan? Tanda kenabian itu bukan tompel, melainkan bernubuat dan bermujizat. Bernubuat itu begini, dia mengatakan Yang bilang tompel kan bukan para ustadz. Anda yang mengatakan gitu. daging menggumpal berwarna merah kehitam-hitaman dan berbulu. Lihat bahasa Indonesianya tompel. Itu tompel bukan? Enggak, beda. Bukan tompel. Yang mengatakan tompel itu adalah Anda sendiri. Oke, coba Anda sekarang yang saya tanya. berasumsi di sini. Oke, sekarang saya tanya. Apa itu daging yang menggumpal merah kehitam-hitaman dan berbulu? Apa? Ya, tompel. Bukan. Anda Bentar, salah. Bukan tompel. Anda tidak mengerti definisi tompel. Sebentar. Bukan tompel itu, ya yang dinamakan tompel itu warna hitam bundar, ya, bukan berupa daging, ya. Jadi Bentar. beda. Anda harus bisa membedakan yang mana tompel, yang mana daging. Bentar ya. Kalau tompel itu warna hitam,
Ya. Baik, saya akan kasih tunjuk Anda gambar tompel. Sebentar ya, sebentar. Enggak, Anda tidak mengerti definisi tompel nih. Saya kasih tahu ya. Inilah yang disebut dengan tompel. Kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, itu warna hitam. Apakah yang disebutkan tadi itu adalah daging itu tompel? Kan berbeda. Iya, ini bukan daging ini. Itulah yang dikatakan tompel. Iya, makanya dibilang daging yang kehitam-hitaman dan berbulu ya, berarti tompel. Tadi yang di Rasulullah itu, tanda lahir yang di Rasulullah itu hitam atau kemerah-merahan? Yang dikatakan Ustaz Hitam tadi. kemerah-merahan. Enggak, kemerah-merahan, bukan tompel. Oke, coba kita Anda dengarkan jangan- lagi. Saya balikin Ya, dulu ya. silakan. Luar biasa. Anda itu nggak pernah. Sebentar. Untuk apa sih kamu bahas hal ini? Apa untungnya buatmu? Untuk menanggapi atau meluruskan fitnah yang dikatakan oleh para ustadz dan ulama Anda, mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil ada nubuatan tentang Muhammad, ciri-ciri Ya, tentang ada. Muhammad. Loh, ya ada, makanya ciri-cirinya. Tompel. Ada Nabi Isa juga, Nabi Isa atau Yesus pun ya mengatakan akan datang roh kebenaran itu. Roh kebenaran siapa coba yang dimaksud roh kebenaran? Selain Nabi Muhammad, siapa lagi? Berarti Muhammad roh. Ya roh kebenaran itu ya ajaran yang benar. Ya siapa yang membawa ajaran yang benar? Nabi Berarti Muhammad. nah ini makanya saya bilang kan, makanya saya bilang umat Apa yang tukang yang kau nempel bilang? di kitab agama orang lain. Karena untuk menyampaikan ya kedatangan nabi terakhir, maka akan ada nabi yang sebelum nabi terakhir itu datang menyampaikan. Oke. Ya, bukan mau nempel. Oke, baik. Kau tuh harus paham itu, Edis. Oke, baik. Nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Di dalam Iya. Al-Qur'ankah itu tertulis Apa itu? bahwasanya Isa berkata bahwa akan datang roh kebenaran? Di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu ya tahu benar ya akan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka punya Oke. tanda-tandanya, mereka punya ciri-cirinya. Itulah yang disampaikan Al-Quran. Oke, baik. Jadi menurut Al-Qur'an bahwa mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri, betul? Ya betul. Oke, Itu berarti- Allah sebagai saksi hidup yang menyampaikan itu. Karena Al-Quran Oke. itu bukan perkataan manusia. Oke, nggak apa-apa, saya ikuti narasimu. Berarti Iya, tidak akan menolak. berarti yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri umat Islam atau ahli kitab? Ahli kitab karena Oh iya, sudah kenapa dengar umat Islam yang karena, menjadi sok- karena Taurat dengar dulu karena Taurat Injil Zabur telah menginformasikan bahwasanya akan datang kenabian yang terakhir. Sudah Oke. disampaikan itu, makanya ahli-ahli kitab itu mengenal Nabi Oke, Muhammad. yang mengenal ahli kitab ya, garis bawahi. Yang Ya, mengenal betul. Muhammad seperti anak sendiri adalah ahli kitab. Nah, betul. Bukan umat muslim, ahli kan? kitab. Bukan umat muslim, Ahli kan? kitab. Sebelum Islam datang, yang mengenal Nabi Muhammad itu adalah ahli kitab. Iya, terus kenapa Yang- jadi umat muslim yang- malah sok yang- kenal sama Muhammad? Iya dong, karena Nabi Muhammad memperkenalkan ya, karena kami membaca Al-Quran, maka di situ kami kenal. Begini kami ya. mengetahui bahwasanya, dengar Begini, dulu, yang- dari Al-Quran itu kami tahu ya, bahwasanya ahli-ahli kitab itu tahu betul akan kedatangan Nabi Muhammad seperti layaknya mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Oke. Nah, kita kasih contoh ya, contoh yang mengetahui lebih dulu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi saat dia kecil adalah pendeta Bukhairah. Oke, Ya, katanya itu apa? tandanya. Gara-gara ada tompelnya, ada dagingnya di sini. Bukan, ada tanda-tanda lain selain dari itu. Iya, apa tanda-tanda? yaitu Tanda-tandanya adanya kan di sini. yang Tanda-tandanya kan mengikuti- di punggungnya Bukan ada hanya daging. itu saja tandanya Rasulullah, bukan hanya itu saja. Oke, yang mana Sehingga lagi? dikenali, Yang mana lagi tandanya? Jika itu yang dengar dulu Edis. Jika itu yang kau jadikan standar ya. Ya, memang cuma apakah saat- itu. Dengar dulu. Apakah saat pendeta Bukhairah melihat Rasulullah itu sedang tidak pakai baju? Hah? Apakah dia mengenali Makanya kan Rasulullah sedang tidak pakai baju? disuruh buka bajunya, dilihat biar ada tandanya atau enggak kan gitu. Belum dia buka baju, belum. Ya, saat dia pendeta itu melihat Rasulullah itu ketika saat bersama pamannya, belum buka baju. Ya, apa yang dia lihat pendeta Bukhairah? Itu apa namanya? Ada awan yang mengikutinya. Itulah salah satu tandanya. Ya, dan untuk lebih mengetahui, memperjelas lagi, maka pendeta Bukhairah itu melihat tanda yang lain. Seperti itu. Ada awan ngikutin Muhammad. Ada awan mengikuti Rasulullah. Disitulah dia tahu bahwasanya ini anak adalah cikal bakal seorang nabi. Itulah tandanya Al-Quran menginformasikan bahwasanya mereka para pendeta ini, para ahli kitab ini mengetahui akan kedatangan nabi karena mereka mempelajari kitab-kitab Allah sebelumnya. Ya, Pertanyaan kitab Allah selanjutnya. sebelumnya, Sabur, Injil dan Taurat. Oke. Itu. Gini, kan kalau hanya mengklaim semua orang kan bisa. Ya kan, Apa mengklaim? Tidak ada yang mengklaim. boleh Semua ada gantian, sejarahnya. boleh gantian saya bicara? Boleh, silakan. Oke. Kalau hanya mengklaim, Lia Eden juga bisa mengaku sebagai nabi kalau masalah mengklaim ya kan. Nah, masalahnya begini, segala klaim itu kata pendeta Bukhairah, kata dia ya, itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Betul? Tanda-tandanya. Masalahnya ketika saya baca kitab Taurat dan Injil, tidak ada disebutkan bahwa tanda-tanda kenabian itu akan dinaungi awan, kemudian akan ada tanda daging di punggungnya. Jika Taurat, jika Injil yang kau baca saat ini, maka saya katakan bukan Injil yang kau baca saat ini. Ya, Oh, ya udah, Karena itu para mana ahli Injilnya? kitab- dengar dulu. Karena para ahli kitab ya suka merubah-rubah kitab suci Allah sebelum diturunkan Al-Quran itu ya. Oke, baik. Mereka Kalau suka begitu mana merubah-rubah. kitab-kitab Contoh, yang belum berubah-rubah itu? Contoh.
Contoh ya, ketika turun Taurat ya, para ahli kitab itu merubah nama Allah di situ menjadi apa? Menjadi YHWH. Padahal di situ sudah jelas-jelas Nabi Musa menyebut Tuhan adalah Jangan Allah. fokus dulu lah, jangan kemana-mana. Iya, itu salah satu Fokus contoh dulu, gini. bahwasanya ahli kitab itu merubah-rubah. Oke. Ya, itu salah satu Kita biarin aja contoh. dulu dia ngomong sampai selesai. Udah selesai? Kalau udah selesai gantian. Silakan, lanjut. Baik. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau yang Anda maksud kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang Anda baca sekarang ini, maka itu bukan kitab Taurat dan Injil. Betul? Bukan kitab Taurat dan Injil. Mana? Oke, Coba kau baik. tunjukkan kalau aslinya itu Taurat dan Injil. Coba. Baik. Ya, ini kalau ada sebuah bahasa namanya for the sake of argument. Jadi saya ikutilah kemauanmu, narasimu, argumenmu Iya. saya ikuti. Ya, Berarti silakan kau tunjukkan kalau ada asli. Ya, sebentar. Adakah yang asli? Coba. Gantian dong kalau bicara kan. Anggap yang Anda katakan itu benar, bahwa yang saya pegang sekarang ini bukanlah kitab Injil dan bukanlah kitab Taurat. Betul. Anggaplah itu benar. Pertanyaan saya, di mana kitab Taurat dan Injil yang di dalamnya yang Anda maksud tanda-tanda kenabian itu berupa tompel itu? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Bersama selesainya tugas dari nabi yang membawa kitab suci itu, ya maka di situ pula hilang sudah ya, karena Hilang, tiba-tiba hilang. disembunyikan oleh para ahli kitab. Ya, oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Ya, Itu silakan. sama kayak begini. Lia Eden, tahu kan Lia Aminuddin? Ketika dia nongkrong-nongkrong di depan rumahnya, dia bilang, sesungguhnya tanda kenabian telah dituliskan di dalam Al-Quran, bahwasanya tanda kenabian itu adalah kepalanya botak. katanya. Masalahnya Anda Tenang di sini dulu, tidak mau menerima biar saya selesaikan dulu. Gantian dong, ya, gantian. Kalau Lia Eden ngomong, Sebentar saya tanya bahwasanya- kamu Edis ya. Sebentar kalau saya Lia tanya Eden kamu, oke? berbicara, seandainya Lia Eden berbicara bahwa Kenapa tanda kau bawa-bawa kenabian, Lia Eden? Loh, ya karena kalau cuma mengklaim ya sama seperti Lia Eden. Apakah saya ini mirip Lia Eden? Senang dulu, Apa bisa, Lia Eden bisa, kau? bisa saya selesaikan poin saya. Baik, silakan. Baik. Kalau hanya mengklaim bahwa kitabnya sekarang tidak ada lagi, Lia Eden juga bisa bilang bahwa di dalam kitab sebelumnya tanda kenabian itu adalah berupa perempuan kepala botak. Nah, giliran dibuka, mana nggak ada di sini? Ah, sudah diganti. Mana kitabnya yang sudah diganti? Sudah hilang, terbang langit. Ini Iya. yang disebut, Iya. ini yang disebut sebagai self proclaim atau Jika hanya masih klaim-klaim ada, sepihak saja, Jika semau-mau ada, sendiri. ya, saya katakan itu sudah hilang semua. Nah, jika kamu mengatakan ada kitab suci, silakan kau tunjukkan mana kalau ada. Kok jadi saya nunjuk? Iya, karena saya sudah mengatakan kitab itu sudah hilang, tapi kamu tidak terima. Ini Kok jadi saya menunjukkan? kan saya sudah bilang. Justru kitab Anda yang itu harus semuanya sudah menunjukkan, hilang. karena gini, gantian ya Bu ya, gini. Anda kan bilang di dalam kitab Taurat tertulis nama Muhammad, tertulis ciri-ciri Iya. kenabiannya, yaitu berupa Iya, adanya betul. daging di punggungnya. Betul. Anda kan yang bilang begitu? Betul. Masa jadi saya suruh saya nunjukin kitabnya? Karena saya sudah bilang kitab-kitab itu, kitab-kitab Allah yang dirubah-rubah itu ya sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Tapi kamu tidak percaya. Baik, Nah, saya kalau tunjukkan. kamu tidak percaya, kamu yang tunjukkan Baik. kalau masih ada mana? Kalau Anda mengatakan bahwasanya kitab-kitab itu sudah dirubah, lalu bagaimana dengan ayat-ayat Quran ini? Katakan ya. Yang mana? Yang Baik, kita bahas saya ini adalah Taurat Injil. Oke. Ya, yang dirubah-rubah oleh ahli kitab, bukan Al-Quran. Jangan kau lari ke Al-Quran. Sabar. Sebentar aku tanya kamu juga ya. Coba anu bacakan dulu. Ayo, mana? 29 kan? Quran 29 ayat. Quran yang 46. 46 ya. Nah, nyari ayat Quran aja lama ya, pantesan dia masih muslim. Saya kan bukan penghafal tahu itu. Ya, Kan nggak aku perlu sudah bilang aku penghafal. bukan penghafal. Ya nggak perlu penghafal, cuman 4 berapa tadi? bagaimana? 4 berapa? 46. 46. Ini di atas. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Itu. Ya, itu. terus, Coba kau baca terus. di situ. Salah nggak? Terus. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Terus. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Apa yang ingin kau framing di sini apa? Anda mengatakan bahwa apa yang diturunkan kepada orang-orang ahli kitab itu kitab yang palsu, betul nggak? Siapa yang bilang kita? Tadi Taurat, katanya Injil palsu. itu, dengar, kamu itu nge-framing ya. Dengar, kitab Taurat, Injil, Sabur itu, ya itu asli dari Oke, para di zaman nabi. di zaman Tetapi- Muhammad sebentar. Di zaman Muhammad Aduh, kitab kau tuh motong-motong kau tuh motong-motong ketika saya berbicara. Ya, silakan. Jadi Taurat, Injil, Sabur itu kami imani, ya kitab suci kami, ya.
Tidak sah keimanan kami kalau kami tidak mengimani kitab suci itu. Ya, Bohong. keempat kitab suci ini. Tidak sah. Bohong Tetapi kalau kau mencari aslinya saat ini tidak ada. Oke, Sudah nggak ada baik. lagi. Baik. Kalau ada silakan kau tunjukkan buktinya kalau ada. Baik. Sekarang saya tanggapi ya, saya tanggapi. Di zaman Silakan kau tunjukkan Muhammad, buktinya. ya, di zaman Muhammad, ketika Muhammad datang, ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani punya Taurat dan Injil nggak? Aku nggak pernah lihat punya atau tidak. Ini ayat ini loh. Sesungguhnya kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Betul. Nah, terus kenapa Kami Anda beriman. katakan kitab-kitab itu palsu? Karena sudah tidak asli, sudah dirubah-rubah. Kalau tidak asli dirubah-rubah, ngapain Quran membenarkannya? Al-Quran membenarkan ya bahwasanya kitab suci Allah itu Ya. Macet kan? tes. Ya, bukan macet kau itu ya. Apa tadi di sini ya? Kitab-kitab Allah itu diturunkan, ya kan? Kepada kami. yakni Taurat dan juga Injil. Kepadamu. Iya, Taurat itu dan Taurat, Injil. Injil Sabur. Oke, Ya, kepadamu di sini adalah kenapa orang-orang- tiba-tiba Anda orang-orang katakan Bani Israel. Kenapa tiba-tiba Anda katakan bahwa kitab tersebut Apa? palsu? Tidak ada aslinya saat ini. Apakah ada aslinya saat ini? Ini Yang Taurat, Injil, Al-Quran Sabur. menyatakan Mana ini. aslinya? Mana? Kami Mana aslinya? beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami Kalau dan yang beriman diturunkan kepada kami, kamu. iya, kami imani ada kitab suci Taurat, Yaudah, ada mana? kitab suci Injil, Mana itu kitab ada yang Sabur, kami- ada. Tetapi Iya. sudah dirubah-rubah, paham nggak bahasa Indonesia? Kalau dirubah-rubah ngapain dibilang kami beriman? Sudah tidak ada aslinya, sudah tidak ada aslinya. Kalau tidak ada aslinya, kitab Taurat, kenapa? Injil sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada Tidak ada aslinya, sebentar. Kalau tidak ada Kalau aslinya, yang kau kenapa? klaim saat Nah, ini, kalau itu kalau sudah Anda ngomong, dirubah-rubah. Anda jangan panik ketika saya bicara. Enggak, saya nggak panik. Ya Nggak sudah, panik, kalau ya. gitu dengarkan. Di Silakan. sini dikatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ya saya kamu. juga beriman. Apa yang salah? Kalau beriman, kitab yang Anda beriman kepadanya itu mana? Sudah dibilang sudah tidak ada. Lah terus ngapain Anda imani? Karena dia pernah ada. Karena pernah ada. Kalau Kami pernah imani. ada, kenapa Tapi dibilang sudah tidak beriman ada lagi kalau saat sudah nggak ini? ada lagi? Karena Gimana sih? sudah Gini loh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh gini. Bisa nggak Anda beriman kepada kitab yang kitab tersebut ternyata udah nggak ada? Al-Quran ini sudah memberitakan ya bahwasanya kitab Taurat Injil itu pernah ada. Yang kan? ditanya, Anda itu beriman kepada kitab yang masih ada atau yang udah nggak ada? Kami imani. Oke, kitab yang masih ada atau yang udah nggak ada? Taurat, kitab yang masih ada. Yang terus kami mana imani, kitabnya? tetapi Mana? Taurat Injil, dengarkan. Taurat Injil Sabur itu saat ini sudah tidak ada. Ya. Nah, terus kenapa Beritanya Anda kepada imani yang nggak ada? Betul kali kau Wedis. Betul kali kau Wedis. Memahami perkataan bahasa Indonesia kau nggak ngerti. Kamu mencari pembenaran, kau menang sendiri ya? Atau kamu ingin Jadi menang? intinya yang saya maksudkan tuh begini ya, Putri Sulawesi. Anda itu suara apa itu? Coba suruh diam dulu gitarnya itu. Gitar anak aku. Gitar coba diamkan dulu. Alat musik itu haram. Alat musik itu haram kata Muhammad. Udah jangan kau salah kemana-mana. Kau salah kemana-mana. Ya suruh diam dulu berisik. Ya, dia jangan main gitar nak, jangan main gitar. Ya silakan lanjut. Jangan dulu ribut. Begini ya. Anda mengatakan bahwa Anda beriman kepada suatu kitab. 4. Ya, kami punya kitab 4. Oke, kitab Injil itu betul. Injil, Sabur, Taurat, Al-Quran. Oke. Tapi kitab tersebut menurut Anda sudah dirubah-rubah. Terus kenapa Anda imani kitab yang sudah dirubah-rubah? Aduh, Edis, ya. Edis, yang saya imani itu pemberitahuan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu pernah menurunkan yang namanya kitab suci Taurat, ya, pernah menurunkan kitab suci Injil, pernah menurunkan Sabur, ya. Tetapi ketika kitab gampang suci saya ini jawab ini dirubah-rubah, berarti. dirubah-rubah sama ahli kitab. Dengarkan dulu. Sebenarnya Gimana begini, caranya ngomong kau? sebenarnya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya akan datang Nabi Edis. Red kau, mana ada kau nabi? Mana buktinya kau nabi? dirubah-rubah sama kalian. Dasar klaim di aja. dalam Kenapa Al-Quran kau tanggung-tanggung mengaku nabi? Mengaku aja kau Tuhan. Di dalam Al-Quran tersebut dikatakan bahwa akan datang nanti Nabi yang akan meluruskan umat Islam, yaitu namanya kau nabinya gitu? Edis. Iya. Tetapi kalian merubah-rubah isinya. Mana datanya? Mana? Ayo, mana? Ya udah hilang Mana tertulis? kitabnya. Akan datang seorang nabi yang bernama Edis. Karena sudah dirubah-rubah oleh kalian. Tidak ada nubuat, tidak ada nubuat. Kalau kami di Al-Quran ada nubuatnya. Ya, Di ada dalam penyampaiannya. Al-Quran itu ada nubuat kedatangan Edis yang Al-Quran akan yang menyampaikan, ya. meluruskan Al-Quran kesesatan yang kalian. menyampaikan. Al-Quran yang datang menyampaikan kitab suci Allah terdahulu itu Mana dirubah-rubah oleh Al-Quran yang mengatakan sebentar. Kemana kalian sembunyikan Al-Quran yang asli yang mengatakan Edis adalah nabi? Kemana? Nah ini, mana ada? Ada. Edis botol kau. Di dalam Al-Quran itu Nge-framing aja kau bahasa akan aku. datang seorang Oke, kamu seorang banyak yang akan nanya, aku nanya meluruskan dong.
meluruskan kesesatan kalian. Namanya Al-Quran itu Edis. datang meluruskan bahwasanya orang-orang kafir yang memanggil Yesus itu Tuhan, ya. Nanti akan di masuk situ, neraka. nanti di situ, Itu. kalau misalnya kamu temukan Al-Quran yang asli, akan didapati di situ. Udah. Akan Edis, saya tanya juga datang satu. seorang nabi yang bernama Udah lah, Edis. Edis. Edis, saya tanya satu, Edis. Boleh nggak saya nanya? Kamu dari tadi nanya terus, kau takut ya? Saya tanya. Klaimmu itu dulu bereskan Saya dulu. bertanya. Saya bertanya. Klaimmu saya itu sudah jawab bereskan kau. dulu, bereskan dulu Apa klaimmu. klaimku? Apa klaimku? Bahwasanya ada kitab yang mengatakan bahwa akan datang nabi bernama Muhammad. Ya itu Al-Quran itu Taurat Injil telah Mana? menyampaikan, ya. Mana? Di Injil pun ya ada disampaikan tentang Iya, kedatangan mana? Nabi Di Muhammad. Injil ada mana? nubuatnya. Ya kalau cuma ada saja di dalam Quran ada nubuat Iya. akan datangnya nabi terakhir yaitu Edis gimana? Tahu. Nggak ada datamu. Kau ketik aja di Google nggak Ya ada. udah, mana Keluar datangnya Edis dalam itu Quran, nabi. mana datangnya dalam Injil bahwa akan datang nabi bernama Muhammad. Ya itu roh kebenaran. Itu nubuat itu. Oh, itu namanya Siapa cocokmologi. lalu siapa cuma roh kebenaran kamu gitu? Oh, siapa Memangnya roh kebenaran Muhammad yang masuk? roh. Memangnya Muhammad itu Iya, roh. dia itu roh yang suci yang datang ke dunia menyampaikan firman Tuhan. Sejak kapan Muhammad roh yang suci? Aduh. Iya, dia manusia yang suci. Inilah akibat mengikuti kesesatan yang ditularkan Kau oleh yang Zakir sesat. Naik. Kau lah yang sesat, Edis. Kau yang sesat. Oke lah, Sekarang Putra saya sudah Sulawesi. jawab kamu. Saya juga bertanya. Anda Ya. belum jawab pertanyaan saya. Di mana Al-Quran yang Sudah asli? dijawab. Loh, Anda Ini kan Al-Quran sudah yang asli. Anda kan sudah membuat sebuah klaim. Sekarang gantian saya. Di mana Al-Quran yang Kamu asli yang itu nanya menyebutkan terus. akan datang nabi yang bernama Edis? Mana? Pret kau, mana ada datanya yang kayak gitu? Nggak ada. Karena saya itu nabi yang dinubuatkan dalam Quran. Kau tuh nabi sesat, ya. Kau sekali ngaku aja. Di kau dalam Tuhan, ngaku ayat aja. Al-Quran Ngaku Tuhan aja disebutkan kau. akan datang seorang nabi yang mencerahkan Penyesat umat kau, Edis, muslim. penyesat. Namanya Edis. Kenapa kalian sembunyikan ayat itu? Penyesat kau, Edis, penyesat. penyesat. Ya. Iya. Sekarang Kita saya cuma tanya, mengklaim ya Edis. semua orang bisa. Edis, aku mau nanya. Boleh nggak saya nanya? Silakan. Mau aja Apa terus yang pertanyaanmu? ngoceh. Apa pertanyaanmu? Sekarang saya tanya, Edis. Yesus itu kan bukan Tuhan, betul? Ya kan? Bukan Salah. Tuhan kan? Yohanes Salah. 17 nomor 3 dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan. Mana ayatnya? Nah, buka Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang Jelas. kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Ya. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ah, betul. Terus Bukan Tuhan kan? Yesus di dalam Yohanes Iya pasal yang kan? ke-13 ayat 13, Yakin kamu dulu menyebut aku itu. guru dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Jadi bertentangan gitu sama Yohanes 17. Ya, enggak lah, yang Iya, bertentangan jadi akamu. kontradiksi gitu. Kontradiksi. Kontradiksi. Yohanes 17 nomor 3 Yesus utusan. Yohanes 13 kau bilang dia Tuhan. Kontradiksi enggak? Ya enggak lah, kenapa kontradiksi? Kamu aja nggak mau ngaku. Di mana kontradiksinya? Ya itu Yohanes 13 yang kau bawa data. Coba kamu dengarkan ini kalau begitu. Ya, Sebentar. Anda ya dengarkan Yohanes ini. 5:37 pun dikatakan Yesus Ya, itu. sabar. Jangan bohong. Sabar. Jadi Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utus. Baik. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus utusan, betul? Betul. Oke. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus adalah Tuhan. Nah, kontradiksi Nah, enggak? menurut Anda itu sebuah kontradiksi, betul? Kontradiksi. Baik, simpan dulu, tenang. Nah, baik. Ini diskusi saya dengan orang Muslim, ya. Dia seorang ustadz Iya. nih, ya. Dia saya Bukan tanya. Ustadz. Ini diskusi, Oh, iya. dengarkan dulu. Makanya kalau ngomong gantian, Iya. dong, gantian. Enggak. Lanjut. Dia namanya Daman Al-Mantiki, ahli mantik. Dia berkata bahwa Muhammad itu adalah utusan. Tetapi di detik yang sama, dia berkata bahwa Muhammad itu adalah Rob. Oke. Itu bertentangan nggak? Muhammad itu adalah utusan, tetapi di detik yang sama dia adalah Rob. Itu bertentangan nggak? Kau tunjukkan dulu datanya. Jangan Baik, ngeklaim dulu. coba Kau tunjukkan dengarkan. datanya. Dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Bagaimana cara membuat gaya foto keluarga dengan AI? Pertama, buka aplikasi Dola, kemudian klik edit gambar. Itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Tuh, jadi dia mengatakan Muhammad itu adalah utusan Aku di nggak detik yang percaya, sama. nggak percaya. Ya, Aku nggak percaya makanya kalau karena itu Anda suara. kurang Aku belajar. nggak percaya kalau itu suara Ustaz. Nggak percaya saya, Edis. Itu saya. Iya, Itu bisa kalau nggak saja percaya kalau itu tidak. urusanmu. Bukan Iya, cuma itu satu yang karena ngomong. tidak Baik. ada. Karena Nih, tidak kemudian ada. yang kedua lagi, ini namanya Ustadz Tasik Ngaji. Dengarkan. Apa dia katakan? Dengarkan Nggak ini. ada. Dengarkan nih.
Jangan suaranya doang. Sebentar. Dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, ya. Yang terakhir yang mengakui Muhammad itu data Robnya, itu. bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Dari Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik. Oh. Muhammad saja utusan, tetapi detik yang sama dia Rob kok gimana? Tidak mungkin. Kata Rabbul Alamin itu hanya disematkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan manusia. Kalau saya tunjukkan dalam Al-Qur'an bahwa kata Rob bisa ditujukan kepada manusia gimana? Kalau cuma Rob saja, itu bisa digunakan kepada apa saja. Ya contoh. Berarti manusia bisa banjir dipanggil di Rob Jakarta. nggak? Dengar dulu. Banjir di Jakarta dikatakan banjir Rob. Apakah itu banjir Tuhan? Dasar. Susah ini. Makanya kalau kata ROB itu bisa digunakan kepada apapun, ya. Iya, Rob itu Alamin. Dengar beda. dulu. Rob bahasa Indonesia dengan Rob bahasa Arab yang nggak sama. Robbal Bu. Alamin hanya kepada Tuhan, Edis, ya. Robbal Alamin hanya kepada Tuhan. Robbil Alamin hanya kepada Tuhan. Tetapi Satu-satunya kata Rob- perkataan Muhammad yang saya percaya adalah bahwa memang akal wanita muslim Kalian itu jangan setengah, nge-framing. tinggal setengah. biarin, ya. Otak setengah ini. Kita ini bukan membahas Rob dalam bahasa Indonesia. Kita membahas Rob dalam bahasa Arab, bukan banjir Rob bahasa Indonesia. Tapi buktinya bahasa Indonesia mau mengambil kata Rob, ya. Buktinya dipakai tuh lah saat banjir di Ya Jakarta tuh, banjir Rob sudah. katanya. Apa banjir Aduh, Tuhan? nggak nyambung Anda ini. Enak aja. Kena kau kan? Putri Kau Sulawesi, ini dengarkan ya. lagi. Gini loh. Yesus itu Tuhan di detik yang sama dia Di mana utusan. pengakuannya? Dengar. Di mana? Yohanes 13 ayat 13. Itu bukan pengakuan, ya, karena yang tertulis di data aslinya bukan Theos tetapi Kurios. Kurios hanya Kurios. Tuhan. Yesus Hanya memang kata-kata. Kurios gimana? Masa Kurios nggak boleh utusan Tuhan, ada-ada Tuhan. saja? Kurios itu artinya Tuhan, Ya sama, Rob juga artinya Tuhan. bukan Tuhan lah. Oke. Udah paham kau? Oke, sekarang saya tanya, arti Rob itu apa? Ya sudah kau bilang tadi Tuhan, ya itu. Allah Rob nggak? Kalau Allah Rabbul Alamin, Ya berarti Tuhan kan? beda. Tuhan Rabbul Alamin. Oh tadi katanya Tuhan gimana? Kata Rob kau Coba. yang bilang Tuhan, kata Rob. Oke, arti Rob Tuhan betul atau salah? Kamu yang bilang. Oke, nggak makanya saya konfirmasi. Rob itu artinya Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang. Iya, makanya betul atau salah? Kamu yang bilang. Ya sudah. Astaga, saya nanya arti Kamu Rob bilang itu tadi, Tuhan, betul atau salah? Kamu yang bilang tadi, Rob itu Tuhan. Ya sudah. Benar berarti? Benar. Saya tidak mau membenarkan, ya. Nah, Nanti terus? kau rubah-rubah lagi, ya. Loh, terus gimana? Benar atau salah? Kalau kamu mengatakan Rob itu Tuhan, ya sudah kau benarkan. Oke, berarti Allah itu Tuhan. Nah, terus Allah ya berarti Tuhan juga. Kalau Allah itu Rabbul Alamin. Iya, berarti Allah itu Tuhan, Beda. bukan Tuhan. Dasar kamu framing aja. Kau Allah sendiri yang bilang. Allah itu Kau Tuhan, yang bukan bilang Tuhan. Kau yang bilang, bukan saya. Makanya saya Dia tanya, yang apa arti bilang. Rob? Apa arti Rob? Ya kamu bilang tadi Tuhan kan? Ya udah, Kau berarti yang bilang. Allah itu Tuhan. Ya, nggak usah diganti jadi Kata Tuhan. dia itu pemilik segalanya, ya. Tuhan Ya itu sudahlah, disamakan kepada intinya makhluk. ginilah, jangan membuat jadi debat kusir. Ya, Yesus Iya, kamu sebagai yang ngajak kurios. debat kusir. Begini, Kamu yang Yesus ngajak sebagai debat kurios. Gini, Yesus sebagai kurios, Bapa di surga juga kurios. Di surga yang kurios, mengutus Yesus yang juga kurios. Nggak masalah, itu bukan kontradiksi. Sama jadi dua, seperti jadi dua Tuhan. sama seperti Allah yang adalah Rob mengutus yang Muhammad juga Rob. Ya, Gimana? tapi kami tidak menuhankan Muhammad karena dia hanyalah manusia. Kalian tapi itu menuhankan Yesus. kalian itu menuhankan Muhammad, Bu. Karena Nggak apa? ada datanya. Oke, bener nggak kalian begitu? Nggak ada datanya. Muhammadku, Di mana di- Muhammadku, dengar. dengarlah seruanku, betul nggak? Itu cuma puji-pujian, ya kan? Iya, Cuma sama. memuji. Jangankan kami umat Islam, ya. Tuhan saja memuji dia, pencipta. Iya, alam makanya semesta Tuhannya memuji itu ya dia. Muhammad. Apalagi Gimana? Enak aja. Dasar. Bukan berarti memuji-memujinya terus Ya dia sudahlah. Tuhan. Coba Dasar nanti kalau udah kau. berisik, kalau udah berhenti itu yang berisik itu baru naik lagi di sini, ya. Itu berisik Kamu itu. belum jawab pertanyaanku. Yang mana berisik? Ya, nanti kita lanjut lagi. Kau belum Suaranya jawab masuk ke dalam sini. pertanyaanku. Suaranya masuk ke dalam bohong sini. Kau. Bohong. Berisik Kau dibilang nggak mau kok. jawab. Kau nggak mau Suaranya jawab masuk sini. pertanyaanku. Kau nggak mau jawab pertanyaanku. Ya, nanti lanjut lagi. Alah, kabur kan kau? Kabur dari mana? Orang yang kita bahas definisi Rob dalam bahasa Arab, dia bilang banjir Rob. Satu-satunya omongan Muhammad yang saya percaya itu kata Muhammad bahwa kaum wanita-wanita tersebut, ya, wanita-wanita muslim itu akalnya separuh, setengah. Nah, itulah yang saya percaya satu-satunya dari Muhammad. Oke teman-teman, videonya sudah kita lihat dan sudah kita dengar bagaimana ini hal tidak terjadi sia-sia kepada diri kita karena kita sudah melihatnya setengah jam lebih ya teman-teman ya. Apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan video ini teman-teman? Seperti ini teman-teman.
narasi yang disampaikan oleh kedua narasumber ini menjadi kebenaran kepada kita pada saat kita meng-cross checknya di tempat kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Edis TV, apa yang dikatakan oleh Putri Sulawesi ini tadi yang memiliki akun itu ya. Jadi kita sendiri yang akan mendapat kebenaran itu melalui aktif kita untuk mencari tahu apakah sesuai dengan yang tertulis di tempat kita, teman-teman. Dan ingat teman-teman, kita ini punya pikiran dan kita ini dikasih akal untuk berpikir. Jadi setiap narasi-narasi ataupun pengetahuan yang disampaikan kepada kita bisa berpikir, teman-teman. Jadi seperti itu. Karena apa? Saya tidak akan mungkin langsung bisa menghakimi bagaimana suatu hal dalam diskusi ini. Saya menyimpulkan tidak akan bisa, teman-teman, kepada teman-teman yang lainnya. Karena apa? Saya ini Kristen, teman-teman. Tetapi saya paham benar bahwa saya tinggal di negara Indonesia ini, toleransi tetap harus saya jaga. Untuk keimanan masing-masing dari orang untuk memeluk agama itu hak masing-masing. Jadi saya tidak ada andil di situ. Bahkan di kitab saya ataupun di Alkitab itu tertulis bukan kau yang memiliki tetapi aku. Tetapi saya dengan tegas mengatakan, saya memberitakan firman Tuhan itu tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Karena seperti itulah firman yang tertulis. Nah teman-teman, bagaimana ini menjadi pembelajaran, dan kalaupun ada nanti ralatan-ralatan dari teman-teman bisa menjadi pembelajaran kepada orang lain. Nah contohnya seperti ini, di menit sekian kalian menemukan perkataan seperti ini, kalian katakan saja di kolom komentar, teman-teman. Menit sekian, detik sekian, saya mau meralat hasilnya seperti ini. Nah itu menjadi pembelajaran kepada penonton yang lain. Seperti itulah kita sebagai pendengar, teman-teman, bukan langsung menghakimi siapapun itu, tetapi kita yang ingin cari tahu apa yang disampaikannya itu benar atau tidak. Kalau benar, menjadi pembelajaran penting bagi kita. Kalau tidak, ralat di kolom komentar. Oke teman-teman, aktif di video ini secara tidak langsung. Saat kalian aktif di video ini, kalian sudah memberitakan perdebatan ini ataupun diskusi ini yang bisa menjadi pembelajaran kepada orang lain. Aktif di kolom komentar, like video ini, subscribe bagi yang belum. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena apa? Pada saat kalian menyalakan loncengnya, kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya pada saat saya mengupload video-video terbaru. Karena di channel ini akan memberitakan hasil diskusi-diskusi ataupun kesaksian iman seseorang yang bisa menjadi pembelajaran penting bagi kehidupan kita. Sekian dulu video teman-teman. Terima kasih loh yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.